Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Siapa yang hari ini lupa kalau malam ini adalah malam minggu? Jadi gara-gara WFH, gara-gara school from home, gara-gara ngampus from home, kita lupa bahwa hari ini adalah malam ini adalah malam minggu, ya nggak? Nah, biar nggak lupa, maka saya akan coba ngundang nih, lagi nunggu salah satu anak muda. Wah, ini pokoknya high quality lah anak mudanya. Saya lagi nunggu join nih. Tapi saya agak gagap. Oh, ini dia udah nih, view. Oke, saya klik nih. Oke. Add. Mohon maaf nih kalau agak-agak gaptek nih. Maklum. Anak muda zamannya. Mas Isad. Halo, Assalamualaikum. Udah gabung nih? Apa kabar? Waalaikumsalam. Suara saya udah kedengaran bagus nggak nih? Sorry, bukan Kedengeran, bagus. Pak. Jelas enggak? Kalau Jelas, bagus jelas. enggak sebenarnya. Jelas, insya Allah, jelas. Oke, Mas Isad. Ya, Pak. Selamat datang nih. Kita malam ini, karena sama-sama kita tahu bahwa malam ini adalah malam minggu sebenarnya. Tapi Ya. karena tiap hari adalah minggu, jadi lupa. Gitu. WFH-nya full sampai malam ya, Pak, kerjanya ya? Iya. Malah kalau di rumah. nggak ada batasnya gitu. Nggak ada Mas Isad ada batas, di mana bener. ini? Di rumah nih, Pak. Dia lagi di rumah. Oke. Kayaknya kebalik nih. Mas Isad yang pakai baju resmi, saya pakai kaos lagi. Iya nih, karena sebuah kehormatan nih, Pak. Bisa live bareng sama bosnya Pasar Modal Syariah Indonesia Aduh. nih. Oke, Mas Isad. Ya. Terima kasih udah mau gabung dengan dengan IDEC Islami. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Saya disuruh nih, saya Ya. dikerjain sama Mas Dery nih. Waduh. Untuk katanya biar terus muda. Jadi ngobrol-ngobrol sama anak muda gitu. Nah, kebetulan kita tahu sendirilah bahwa sebelum kita diskusi yang panjang lebar, sebelum saya sharing-sharing, Mas Isad sharing, saya mau nanya dulu satu ke Mas Isad nih. Ya. Sudah sejak kapan jadi investor? Jadi investor, sebetulnya saya terlambat sih, Pak. Karena mulai itu di tingkat akhir kuliah, semester 7 mulai. Tahun kapan itu? Semester 7 itu berarti 2018 akhir, awal 2019, Pak, waktu itu. Oke. Nah, Terus? cukup telat Kenapa sih. bilang terlambat gitu? Karena kalau mulai dari awal, misalnya dari awal masuk kuliah nih, lulus kuliah, udah dapat tabungan yang lumayan, Pak, gitu. Karena apalagi kalau dari startnya 2015 gitu kan, awal masuk kampus, terus 2019 kan pergerakan 4 tahun itu kan angka per lembarnya juga cukup signifikan naiknya gitu, Pak. Jadi cukup nyesel di situ sih, karena mulainya telat sih gitu. Dan akhirnya lulus kuliah nggak punya bekal cukup banyak gitu, Pak, waktu itu. Oke, nih highlight nih buat teman-teman mahasiswa Ya. atau yang sekarang dengerin gitu ya. Mas Isad merasa telat menjadi investor setelah dia mau ujung-ujung selesai gitu. Nah, saya kasih tips nih, sebenarnya Ya, Pak. lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Sama gitu. sekali ya, benar-benar. Betul. Karena gini, definisi telat itu relatif. Iya Kalau sih, betul. misalnya Mas Isad masih ingat, kalau kita nyontohnya ke om saya, Om Warren Buffett gitu, itu kan 11 tahun, 12 tahun gitu ya. Tapi kalau kita melihat misalnya contoh LKH, itu kan juga lebih tua dari Mas Irsa jadi investornya gitu. Iya, benar. Ya kan? Benar. Betul. Tapi sekarang dia jadi investor sukses kan di saham. Gitu. Jadi nggak ada istilah telat nih. Satu, buat teman-teman mahasiswa gitu. Gimana Mas Isad? Berarti saya nggak telat ya, Pak ya? Masih panjang gitu ya? Masih panjang. Tinggal panjang. masalahnya kan sekarang kalau bicara investasi itu bukan hanya masalah mulai berapa gitu, umur berapa, tapi di situ banyak hal lah gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Pertama kali kan udah merasa telat gitu. Ya. Terus sadar bahwa itu telat itu kapan? Baru-baru ini atau udah begitu sudah jadi investor? Sadar telat itu saat 2019 akhir, Pak. Abis balik dari US.
itu sadar sih itu telat banget karena udah bener-bener lepas dari dunia kampus, udah nggak ada support uang jajan lagi tuh Pak dari orang tua tuh. Jadi udah bener-bener telat, tapi akhirnya mulai lagi sih Pak, waktu itu sempat invest lagi di bulan Januari 2020 Pak gitu. Sempat invest beli saham mie instan Pak gitu. Ini nggak boleh sebut merek ya? Nggak usah. Nggak usah, oke, nggak boleh, oke. Ada IDX lagi, nggak boleh merek-merek. Oke. Oh iya, ada ininya ya? Okay. Iya. Iya. Oke, jadi berarti butuh waktu selama setahun gitu ya, antara mulai investasi, kan akhir 2018 ya, kemudian merasa telat itu 2019 kan ya. Oke. Nah, emang abis lulus mau kemana? Abis kemarin itu setelah lulus kuliah, terus kok jalan-jalan ke US, keren banget nih. Cerita dong. Ke US tuh wakilin pemerintah Republik Indonesia, Pak. Jadi waktu itu ada program peringatan hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat 70 tahun. Jadi mengirim 10 pemuda yang diseleksi dari seluruh Indonesia. Jadi sempat mampir ke New York, ke Times Square juga. Tapi nggak mampir ke Nasdaq, Pak. Dan nggak lihat indeks Dow Jones juga di sana. Oh, oke. Ya, cuman ke Kementerian Keuangan. Jadi nggak sempat belajar pasar modal langsung sama mbahnya ini Pak Warren Buffett Pak. Untung tahun kemarin ya. Berarti tahun kemarin kan ya? Tahun kemarin ya. Kemarin kan. Coba kalau tahun segini bisa dibatalin tuh. Oh iya corona ya. Nggak jadi berangkat. Gitu ya. Emang selalu ada hikmah kan dari segala sesuatu itu. Oke, jadi pada saat break jalan-jalan keluar ke US gitu, mewakili sebagai anak muda gitu. Nah, waktu di US itu terus sempat beli barang nggak? Sempat beli saham nggak di sana? Atau malah enjoy aja? Kan sekarang kita tahu bahwa beli saham itu bisa di mana saja kan? Sepanjang misalnya ada internet dan ada duit gitu kan. Ada duit. Nah, waktu di sana gimana? Apakah keingetan beli saham gitu ya? Sebetulnya waktu ke sana jujur nggak inget untuk beli saham sih Pak. Karena terlalu wah gitu ya. Terlalu wah. US gitu. Iya, US kaget Times Square kan lihat orang ramai semua gitu. Oke. Tapi kepikirannya cuma pengen datang ke kantornya sih, penasaran juga karena ngelihat di YouTube tuh RUPS-nya itu kalau nggak salah keren banget ya Pak ya di US tuh sampai 1 stadion disewa. Saya belum pernah ke US. Cuman dia lihat di YouTube Pak itu RUPS-nya Warren Buffett katanya di 1 stadion disewa. Iya itu luar biasa. Artinya kan masyarakat US udah sangat melek investasi Pak ya kalau udah sampai 1 stadion disewa gitu. Oke. Nah, jadi dari 2018 baru sadar setahun kemudian. Nah, itu menurut saya telat sadarnya. Bukan soal investasinya, telat sadarnya. Sadarnya telat, bener. Kalau investasinya sih nggak ada telat gitu, soalnya telat. Nah, oke. Kenapa sih tiba-tiba jadi investor? Apa karena aktivitas Mas Irsad di Fosei? Atau karena ada pemicu lain? Atau kira-kira, gila gue gara-gara misalnya diledek temen atau gimana? Sebetulnya faktor Fosi juga cukup besar sih Pak. Tapi yang setelah saya pelajarin lagi, invest di saham syariah itu ini soal keberpihakan sih Pak. Oke. Apa ya? Karena satu, kita kalau invest di saham syariah, kita berpihak terhadap negara sebenarnya, terhadap bangsa sendiri. Walaupun jumlah kita nggak banyak. Nah, menurut saya fenomena misalkan sekarang indeks kita turun cukup signifikan, itu kan artinya menunjukkan kalau mayoritas investor masih didominasi oleh asing gitu ya, jumlah yang besarnya gitu kan. Nah, kalau seandainya anak muda ini Indonesia udah sangat melek gitu, mau invest 100.000 juga ini bagian dari bela negara sih menurut saya Pak. Nah ini menarik nih. Saya potong dulu Mas Isa, Boleh Pak, boleh. Ini masalah keberpihakan gitu ya. Jadi ternyata nih kalau kita dengar cerita Mas Irsad barusan, keberpihakan dari seorang anak muda itu untuk mendukung negaranya, itu ternyata bukan hanya dengan demo gitu ya. Iya betul. Gitu, tidak hanya dengan demo kalau mau bela negara gitu. Kalau mau tidak hanya teriak-teriak asing gitu, asing. Tapi aksi nyata, jadi investor diambil alih lah pelan-pelan, ya kan gitu kan Mas Irsad ya? Betul. Gitu. Nah, saya sedikit bocoran nih. Itu menjadi ada di buku saya terbaru itu salah satunya. Nah,
Nanti tanggal Tadinya 23 lah, nanti tanggal 23. Tadinya juga di awal mau ngucapin selamat Pak atas luncur buku yang kedua nih. Kedua atau ketiga nih Pak? Kedua. Kedua, weh. Oke, Wah, itu luar nanti biasa. 23 ada khusus sesinya. Ada live khusus Oke, ya soal itu. Siap. iya. Nah, oke teman-teman, tolong kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya jadi host loh ya di sini ya teman-teman. Wih, Yang jadi bintang waduh. tamunya Mas Irsan loh, jangan nanya ke saya. Aduh, saya aja Pak jadi host Pak, gantian Pak. Udah pakai ini soalnya jadi host. Oke, saya lanjut nih. Keberpihakan ya. Nah, ini menarik. Jadi anak muda sekarang, kalau mau berpihak terhadap negara, kalau mau membela negara, kalau mau mendukung negara dari sisi syariah, ya udah jadi investor syariah kan gitu. Betul. Nah, oke, terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih. Setelah ternyata sadar, kemudian jadi investor, alasannya itu karena mau mendukung negara, mau bela negara gitu. Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya nih, waktu mau beli pertama kali, itu level kebingungannya seperti apa? Untuk memutuskan mau beli saham apa? Bingung banget Pak, serius, bingung banget. Mau nanya ke IDEX juga takut ganggu kan Pak ya, mas kan orang waktu itu kan kerja gitu kan, kita WA tiba-tiba, dulu set ini pelajarin. Jadi akhirnya saya browsing sendiri dan pakai logika sederhana Pak. Kenapa saya waktu itu beli saham mie instan? Karena saya mikir selama mie instan itu dimakan sama kita, berarti kan selama itu sahamnya akan bagus gitu kan, mikir waktu itu gitu. Terus baca tren data setahun terakhir juga, grafik kenaikannya juga lumayan gitu kan. Ya asumsi apa ya? Asumsi liar sih Pak sebenarnya. Jadi belum dapat panduan yang sebenarnya gitu. Nah, nggak ikut sekolah pasar modal dasar ya waktu itu Mas Isat? Ikut Pak, sambutan waktu itu Pak. Oke. Nggak, maksudnya ketika Nggak, mutus jadi investor itu, waktu mutus jadi investor itu waktu, kan kita kerjasama nih, IDEX Islami sama Fose kan kerjasama udah lama ya. Waktu itu, waktu ngasih sambutan itu, sudah jadi investor atau belum? Untuk pertama kali sambutan belum, tapi setelah beberapa kali sambutan itu sudah sih Pak, dan sudah coba beli dan sempat dengar pemaparan tadi misalkan barang-barang yang sering dikonsumsi kayak sabun dan mie instan itu kan bagus ya. Kemudian yang terdaftar di Jakarta Islamic Index yang indeks yang sudah ada jaminan lah gitu Pak, atau masuk LQ atau RQ 45 gitu Pak, saya lupa gitu. LQ ya. Tapi itu kan nggak syariah. Kalau syariah sekarang ada JII dan JII 70. Ada yang baru JII 70. Zaman 2018 belum ada, baru luncur tahun kemarin. Itu sama-sama indeks liquid, cuma jumlahnya 70, lebih banyak pilihannya. Lebih banyak. Iya, jadi banyak. Nah, ini menarik juga nih. Ternyata kalau kita punya niat jadi investor, bisa dengan cari sendiri, atau sekarang malah gampang. Tinggal follow aja IDEX Islamic gitu kan. Pantau aja. Informasi, ya benar. Informasi semua sekarang ada. Dan dijamin insya Allah kalau informasi keluar dari IDEX Islamic, IG-nya IDEX Islamic, itu insya Allah nggak bodong lah. Resmi gitu. Resmi. Oke, ada yang nanya nih. Ada yang benerin JII 30 Pak. Ada 2 sekarang. Ada JII yang isinya 30, ada JII 70. Isinya 70. Nah, banyak yang belum tahu karena baru luncur tahun kemarin. Baru nah, tahun itu kemarin ada luncur, iya. Ada di podcast saya. Jadi kok saya jadi iklan. Woi. Di Spotify gitu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Ngobrol-ngobrolnya lanjut gitu. Nah, pada saat memutuskan pertama kali terus beli gitu ya, itu berapa lot minimal? Berapa lot waktu pertama kali beli? 1 lot atau berapa lot? Untuk yang pertama sih nggak banyak sih Pak, sekitar 2 lot sih. Tapi yang Januari 2020 kemarin itu beli sekitar 13 lot Pak. Oke. Ini sekalian promo nih, asetnya luar biasa nih, anak muda asetnya udah luar biasa. Padahal saya cuma nanya pas awal berapa. Ini sekalian iklan kayaknya Mas Ihsan nih. Iya Pak. Oke. Buat mahar ya Pak ya. Nah, 2 lot ya. Nah, ini juga penting nih teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau sudah ada niat, jangan tunggu duitnya banyak.
Karena saling kejar-kejaran ya nggak Mas Yusad ya. Betul. Kalau tunggu duit banyak belum tentu juga kebeli gitu, karena kan harga bisa berubah. Belum masalah keberanian gitu kan. Pokoknya pada saat Iya. udah berani ya kan, udah berani ada uangnya bisa beli gitu kan. Betul. Ya itu. Nah ini masa anak muda sih, masa anak muda darah muda gitu nggak ngecek adrenalin gitu kan. Iya, Pak. Oke, tadi ada yang nanya katanya kapan buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang saya baca saya jawab juga. Siap. Nanti saya resmi bukanya di sekitar 5 menit lagi lah. Oke, nah sekarang diskusi terakhir, saya mau mancing yang terakhir gitu. Pada saat beli ya sampai sekarang lah. Apakah Mas Isa sudah merasa deg-degan nggak sekarang kalau harga turun saat sekarang ini? Atau tenang aja nanti juga balik lagi? Deg-degan Atau juga. stres, aduh gile nih portofolio gue gitu. Deg-degan sih Pak. Tapi to be honest ya Pak, bulan akhir Februari itu sebagian udah coba ditarik lagi sih Pak gitu. Karena butuh cash yang liquid yang butuh dana waktu itu juga Pak gitu. Dan ngelihat tren juga udah mulai turun dan tapi saya juga pengen nanya balik ke Pak Irwan nih Pak. Kalau lagi kondisinya krisis kayak gini, sebetulnya cocok nggak sih kita buat invest saham syariah Pak gitu? Ini kok host ditanya nih? Iya. Karena mungkin itu pertanyaan anak muda gitu Bang, sekarang mungkin mewakili mereka nih kayaknya. Oke, gini. Ini buat teman-teman juga gitu ya. Saya nggak bakal bilang. Banyak yang bilang, oh saatnya serok. Kalau saya nggak bilang begitu. Karena gini, yang namanya investasi itu adalah masalah personal. Kalau personalnya ragu, kalau kitanya ragu, ya jangan. Kalau kitanya ragu nih, nggak mau masuk, ya jangan maksain. Kan dalam kaidah fikih juga gitu. Kalau ragu, mending hindari. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau serok, sebenarnya kondisinya gini, ada beberapa saham yang mungkin sekarang tuh at discount. Nggak semua saham. Karena kuncinya kan harus milih. Nah, dalam syariah, belajar memilih saham itu ada bagian dari yang harus dilakukan oleh investor syariah. Karena itu bisa mengurangi level gharar dalam sebuah transaksi. Ada yang nanya, serok itu apa? Borong. Borong. Jadi, sekarang kalau baca-baca, saatnya borong gitu. Menurut saya, bisa jadi betul saatnya borong, bisa jadi enggak. Gitu. Kenapa? Karena kalau kitanya memang pede gitu dan kitanya yakin, ya silahkan borong. Tapi borong jangan asal borong. Dalam syariah itu ada hal yang penting harus dipahami oleh teman-teman investor yang mau borong atau yang mau beli sekarang atau mau jadi investor syariah, bahwa satu, harus belajar gitu. Jadi mau beli borong pun harus pelajari saham mana yang harus borong. Gitu, jangan asal borong, murah. Habis gitu nggak bisa balik kan, terus kemana-mana ngoceh gitu, ya nggak? Iya, saya rugi nih ditipu gitu Pak. Iya, padahal rugi nih, padahal ditanya, berapa lot rugi lo? 2 lot, ternyata harganya 50 perak gitu ya, cuma berapa puluh ribu gitu. Ribu, ngomelnya rame di sosmed. Iya, makanya itu, jadi jangan ikut-ikutan, ya. Kalau ragu, saran saya stop dulu. Mending belajar yakinkan dulu. Begitu yakin, ambil. Gitu. Jadi dalam kondisi sekarang itu silahkan aja. Karena kan tipikal investor itu secara resiko itu ada 3. Ada yang rasional, ada yang ada 3. Orang bilang 2 enggak, kalau saya sih bilang 3. Ada yang rasional, ada yang memang dia senang banget ambil resiko, adrenalinnya luar biasa gitu. Sehingga dia bisa ngambil resiko. Ada yang memang ketiga dia deg-degan, jangankan ambil resiko gitu, turun dikit aja deg-degannya luar biasa gitu. Nah itu berpengaruh terhadap strategi. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah ada analisa selain fundamental atau teknikal, ada yang lain nggak? Itu cuma ada 2, teknikal atau fundamental. Saya selalu bilang fundamental itu adalah untuk memilih barang, technical itu adalah untuk memilih momentum, gitu.
eh apa nih? Yakin mau ambil saham tersebut, ya cek aja. Kalau misalnya kita pernah rugi 1.000 terus deg-degan, ya itu berarti kita nggak siap mentalnya. Tapi kalau mau ngetes, beli. Silahkan. Beli. Kalau nggak beli, nggak jadi investor, nggak transaksi, nggak bakal tahu mental kita siap atau tidak. Ya nggak, Mas Ustadz? Halo? Kayaknya Mas Ustadz agak nggak nyambung nih. Halo Mas Ustadz, denger nggak suara saya? Oke, kita lanjut deh. Mas Ustadz kayaknya agak nggak nyambung nih. Suara saya hilang kan? Oke, nggak bisa denger ya? Atau saya hilang? Saya lancar nggak? Hasilnya sih lancar deh. Beli di murah, jual di harga mahal. Bagaimana menilai kalau saham kita sudah terlalu mahal? Terlalu mahal, tidak terlalu mahal, itu ada dua cara. Silahkan mau secara teknikal atau mau secara fundamental. Tetapi isunya adalah bukan terlalu mahal atau terlalu murah. Karena mau beli mahal pun bisa jual lebih mahal. Gitu. Teorinya adalah kita harus pelajari dulu pada titik mana saham itu dikatakan sebuah mahal atau tidak. Nggak gampang sih memang. Saya juga nggak ada suaranya ya? Saya ada suaranya nggak nih, Mas Julian? Oke, pertanyaannya apa lagi nih? Gimana cara geser pertanyaannya ya? Oh, aman, oke. Ada pertanyaan apa lagi nih? Udah banyak ke atas. Oke. Yang mahal belum bagus dan yang murah belum tentu jelek. Betul nih. Itu Mas Tri nih. Jadi definisi bagus jelek itu relatif. Bukan bagus atau jelek. Jadi yang mahal belum tentu tidak untung atau belum tentu untung, yang murah pun belum tentu rugi. Jadi yang murah pun bisa untung, yang murah pun bisa rugi gitu. Ya. Terus oke, terus apa lagi? Learning by doing. Istilahnya bukan learning by doing. Harus terjun jadi investor. Kalau nggak terjun jadi investor, nggak tahu bagaimana feel-nya jadi investor, bagaimana secara psikologis jadi investor gitu. Itu yang harus dilatih. Tanpa dilatih nggak. Anggap aja training lah. Misalnya kita punya uang 100.000, kemudian kita buka akun, kemudian kita transaksi, hitung-hitung training aja. Bayar training kan mahal tuh. Sekarang mau jadi, udahlah itu masalah politis, nanti saya ada yang ngentil lagi. Pokoknya sekarang kalau punya uang 200.000, jadi investor, transaksi. Kalau nggak transaksi, nggak tahu feel-nya beda. Sama kalau misalnya teman-teman PDKT nih. Kalau nggak bilang, kan kita nggak tahu dia mau terima atau tidak gitu. Mau PDKT-nya udah lama, harus ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak tahu. Sama investor juga begitu. Transaksi harus kalau pengen tahu rasanya gimana dan feelingnya gimana dan psikologisnya gimana gitu. Saham apa yang wajib dibeli? Ya saham apa aja, bukan hanya wajib nggak wajib nih Mas Diki. Yang penting pada saat kita mutusin beli saham apa, harus yakin dan pelajari. Karena kalau syariah biar tidak goror, itu yang penting. Pak, kalau day trading halal nggak halal? Itu fatwa nomor 80 sudah menjelaskan boleh gitu ya. Pandemik begini ya tadi Mbak Novia tadi sudah saya sebutkan. Kalau Mbak Novia pede, yakin, silahkan borong. Cari saham-saham yang secara fundamental dia nilainya itu sedang diskon. Sedang diskon itu artinya harganya sekarang itu jauh murah di bawah harga saham sebenarnya. Gitu. Itu nggak gampang. Jangan salah ya, kalau ada yang bilang jadi investor itu gampang, bisa cepat kaya, itu bohong. Nggak ada investor cepat kaya. Gitu ya. Investor itu adalah sesuatu proses. Proses itu membutuhkan waktu. Mana bisa cepat kaya kalau modalnya awal 200.000 gitu. Wah, yang gue pengen cepat-cepat kaya nih, nggak bisa. Investor itu proses. Kalau tanpa proses nggak bisa gitu ya. Syariah dan konvensional bedanya cuma satu aja. Saham syariah ada di indeks ISSI, saham konvensional di luar itu. Jadi gitu ya Mbak Rika, gampang seperti itu. Masalah seleksinya bisa baca di buku, bisa search atau bisa pantau dari Islamik gitu.
Kenapa sebuah saham dikatakan syariah dan tidak syariah? Jadi intinya adalah ada seleksi, ada yang emiten syariah. Silahkan Mbak Erika tinggal pilih. Belum paham analisa fundamental dan teknikal, belajar. Levelingnya macam-macam. Sama aja kayak sekolah, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi pelajaran kelas 1 sama pelajaran kelas 6 kan beda waktu SD. Sama. Jadi Mas Zidan nih, kalau mau belajar, ya mulai dari bawah aja. Minimal paham-paham rasio-rasio gitu ya. Coba saya tahu ke bawah lagi deh, ada yang terbaru nggak? Oke, ini siapa nih? Belajar di mana Pak? Follow terus IDX Islamik ya Mas Julian. Nanti ada di IDX Islamik informasi-informasinya. Buku terbarunya tanggal 23 ya, pantau aja IDX Islamik. 23 kita akan soft launching. Investasi bagi pemula, buka akun. Di mana buka akun yang aman, follow IDX Islamik. Nanti ada informasinya, ikut sekolahnya dulu, store 100.000, nanti dibalikin jadi modal. Sudah jadi akun, segera transaksi. Biar apa? Biar kita kena feel-nya. Karena kalau kita tidak transaksi-transaksi, sekali lagi nggak bakal tahu gimana rasanya jadi investor, gimana rasanya deg-degan jadi investor. Gitu. Oke, apalagi ada JI70, JI70. Jadi ini bedanya 70, 30 itu cuma jumlahnya aja. Sama-sama Bursa Efek Indonesia mengatakan itu indeks liquid. Jadi saham-saham yang paling liquid, saham-saham syariah yang paling liquid. Kalau JI70 isinya 30, JI70 isinya 70. Jadi pilihannya Mas Rangga lebih banyak tuh. Mas Rangga cintanya mana? Gitu ya Mas Rangga ya. Jadi pilihannya lebih banyak, sama aja. Cek sahamnya di dalamnya apa saja. Bukan indeksnya, tapi sahamnya. Itu di fundamental tuh Mas, siapa yang nanya tentang nilai intrinsik. Silahkan cek di fundamental. Ada beberapa rasio, ada beberapa cara ngitungnya. Sebelum bicara intrinsik itu pertanyaannya untuk apa mengetahui intrinsik? Gitu ya. Pertanyaannya itu untuk apa? Seorang investor apa perlu? Kalau memang misalnya, saya mau belajar untuk kuliah, itu lain lagi cerita. Trading saham non-syariah apa halal? Tidak, menurut fatwa nomor 80. Investor syariah dikatakan halal jika transaksinya saham syariah. Jika transaksinya saham non-syariah, maka tidak syariah. Gitu ya. Itu siapa? Mas Agus. Mbak Agus atau Mas Agus? Trading pakai utang halal nggak? Utangnya kalau dari orang tua kan nggak ada bunga. Ya kan? Sepanjang metode transaksinya sesuai syariah bisa. Tapi kalau utang yang dimaksud oleh Mas Adi ini margin trading, ya itu nggak boleh. Fatwa nomor 80 menyatakan itu tidak sesuai syariah. Saham gorengan itu istilah media aja. Jadi gini, menarik nih, Mbak Safira. Saham gorengan itu adalah istilah di pasar, biar gampang aja ngomongnya. Kalau bahasa resminya adalah saham yang dihasilkan oleh transaksi semu. Jadi harga yang tercipta itu tidak real, tapi dimain-mainkan. Nah, syariah menyatakan jika ada investor menggoreng saham, maka transaksinya tidak syariah. Jadi 14 transaksi yang dilarang oleh fatwa nomor 80 itu rata-rata bicara tentang bagaimana menggoreng saham. Jadi udah nggak usah dibahas lagi secara syariah itu tidak boleh. Gitu ya Mbak Safira. Apakah semua saham bisa digoreng? Bisa, tinggal masalah modalnya aja. Mencari saham-saham fundamental lagi diskon. Gampang itu Mbak Julian, tinggal cari aja di beberapa informasi, di analis-analis, atau kalau sudah jadi investor, tanya aja ke analis di perusahaan efek tempat buka investornya, tempat buka rekeningnya. Mereka pasti akan kabarin, akan kasih info. Saya masih awam, ikut sekolah aja Mas Adi, sekolah pasar modal syariah. Tinggal follow IDX Islamik, daftar, siapkan uang 100.000, nanti pilih perusahaan efek yang paling pas, nanti uangnya di store, balikin lagi jadi modal. Jadi sebenarnya nggak bayar, itu cuma untuk Mas Adi biar yakin aja, setelah ikut kelas jadi investor gitu. Bagus reksadana atau saham? Tergantung Mas Nur. Justru kalau anak muda itu beli reksadana itu, aduh, malu ngomongnya.
Nanti ditanya sama teman-temannya, lu investasi apa? Reksadana? Iya elah, anak muda reksadana. Itu emak-emak gitu. Jadi reksadana dan saham itu sama aja untuk dari sisi investasi. Yang membedakan adalah kalau reksadana kita nitip uang ke MI, tolong beli reksadana gitu. Tapi kalau saham kita beli sendiri. Yang kita lakukan adalah kita cari adrenalinnya, saham lebih menarik untuk anak muda. Tapi kalau uangnya cukup, uangnya banyak, untuk apa namanya, biar aman gitu, biar tenang investasinya, split aja uangnya. Sebagian di reksadana, sebagian di saham. Jadi bisa saling cover. Itu namanya adalah risk management gitu. Gimana ini Mbak Liana, kalau ragu jangan, gimana ngilangin ragu? Jadi investor. Kalau ragunya karena tidak tahu, berarti bukan ragu itu. Karena belum tahu. Gimana caranya biar jadi tidak ragu? Terjun. Langsung jadi investor. Tes ombak gitu. Saya ragu tuh karena apa? Oh ternyata karena saya tidak tahu. Kalau tahu, sikat aja. Coba. Jangan mahal-mahal dulu. 200.000 lah modalnya. Gitu. Atau 100.000 silahkan. Gitu terus. Aduh, saya nggak bakal cerita kalau ada nama emiten ya. Silahkan aja cari-cari informasi ya, Mas Riki. Langsung beli beberapa saham untuk coba. Silahkan, uangnya cukup, jangan beli satu kalau uangnya cukup. Beli 2 atau 3, terserah. Secukupnya uang untuk ngetes. Gitu. Nanti tinggal di-setting. Ada teorinya sih, tapi itu agak rumit teorinya. Untuk investor pemula, tes aja dulu lah. Sikat, tes ombak. Saya mau cerita nih, ada satu investor, padahal bukan anak muda ini investornya, udah lama banget. Dia dosen S3, waktu itu saya ketemu di Brawijaya, udah lama banget itu, tahun 2000 berapa ya, sekitar 2012-2013 gitu. Si bapak itu setelah ikut kelas saya, kemudian dia buka akun, modalnya 500.000. Terus ketemu lagi, dia orang Ambon kalau nggak salah, ketemu lagi di Ambon, dia cerita. Yang dia lakukan apa? Ini anak muda harusnya bisa seperti ini. Yang dia lakukan apa? Dengan uang 500.000 itu, dia melakukan beberapa transaksi yang dia bilang, saya mau ngetes, saya siap atau tidak. Pertama, dia sengaja beli saham yang rugi. Jadi dia sengaja beli saham yang tren rugi, dia beli. Terus dia jual justru ketika rugi. Terus saya tanya, kenapa Pak rugi kok dijual? Biar saya ngetes, kalau saya rugi siap nggak mental saya. Investor itu mental penting ya. Terus kemudian dia beli saham tidur. Saham-saham yang tidurnya nyenyak gitu. Sengaja dia beli. Terus saya tanya lagi, kenapa Pak? Jelas-jelas sahamnya tidur. Nanti nggak bisa jual nggak? Biar saya ngerasain Pak. Kalau saya punya saham, kemudian saya tidak bisa jual, gimana feeling saya? Saya siap nggak? Gitu. Karena gini, jadi investor itu, kalau mentalnya cari untung, kalau sahamnya untung, nggak usah dibilang, pasti siap, ya nggak? Namanya juga cari untung pasti happy. Tapi siapin kalau misalnya jadi investor, tapi mentalnya kalau rugi gimana saya? Sama lah, PDKT itu, jangan nyiapin diterima. Kalau mau nembak cewek itu, siapin mental kalau ditolak. Kalau diterima mah seneng pasti gitu. Saham juga gitu. Jadi siapin kalau rugi, mentalnya siap enggak. Kalau gara-gara rugi cuma satu lot 10.000, deg-degannya minta ampun, stop dulu lah daripada jantungan. Ya. Jadi itu penting, mental itu penting. Gitu ya Mas Fritzil. Lapis 2 itu cuma hanya istilah-istilah aja deh. Nggak ada lapis 2, lapis 3, lapis legit, nggak ada. Semua saham syariah bisa ditransaksikan. Yang penting bagaimana cara kita milihnya. Minimal 1 juta, cari yang 100.000 juga ada Mas Jul. 100 juta gede banget tuh. 100.000 ada, 200.000 ada, silahkan cari. Dari mana cari? Pantau terus Edek Islamik. Ada informasinya semua. Gitu ya. Oke, saya ke bawah lagi nih. Mas Dedi sampai jam berapa nih? Jangan sampai tiba-tiba mati ya. Oke. Oke, sudah bisa di-add lagi. Mana nih Mas Risadnya? Pakai yang mana nih? Der, Mas Risadnya pakai yang mana nih add-nya? Oke, mana lagi? Friend.
bagusnya berapa jenis saham, nggak ada istilah bagus tidak bagus. Kalau teori ada hitung-hitungannya. Kalau praktek sesuai uangnya cukup atau tidak, gitu aja. Karena definisi banyak itu relatif. Kalau orang Sunda namanya relatif, pakai P. Oh ini ya, Mas Irsad. Oke, saya add. Nah, ini Mbak Ayu, apakah bisa bertahan nggak saham syariah? Wah, Oh, sorry Pak. udah gabung lagi Kendala nih. teknis. Iya. Wah, luar Kendala teknis. biasa. Gitu. Sorry banget nih. Sip. Tadi nyimak kok, dari tadi nyimak Pak. Ya, Ini, oh siap. Ini saya lanjutan nanya-nanya nih. siap. Tuh, ada yang nanya Kak Irsad katanya. Ada nggak? Nah, sebentar saya cek ya. Dasar hukum trading saham syariah halal apa? Ada fatwa nomor 80. Silahkan baca. Di fatwa nomor 8 itu sudah dijelaskan nih bahwa day trading boleh, intraday trading boleh, kemudian saham yang non syariah tidak boleh. Nah, daripada baca fatwa pusing, udah buka akun di ABS OTS, sistemnya sudah mengcapture itu. Ya, Mas Isad, saya sekalian scanning nih sebentar. Siapa? Nah ini Mas Isad harusnya bisa jawab. Saya sudah buka saham konve. Apa RD-nya beda dengan saham syariah gitu? Apa harus daftar lagi? Gimana nih Mas Isad? Mas Isad pas awal kali buka langsung syariah atau konven dulu? Syariah Pak, ingat saya. Langsung. Kalau nggak salah memang harus buka akun yang syariah juga sih. Jadi mungkin konvennya nggak dipakai, terus bisa buka akun saham syariah lagi. Karena sepengetahuan saya Pak, mohon koreksi nih, kalau nggak salah emang nggak bisa dikonversi gitu loh dari akun yang konven ke syariah gitu. Jadi kan AB syariah itu, ABS OTS itu ada sekitar 18, yang aktif ada 16 gitu. Nah, hampir semuanya itu kemungkinan besar menyarankan untuk buka akun lagi. Daripada dikonversi udah buka akun lagi kan nggak susah gitu ya. Setelah itu konvensionalnya mau ditutup ya silahkan gitu ya. Ini lebih aman Banofti buka akun aja. Gitu. Di mana akunnya pantau IDX Islamic. Nanti akan kita selalu info. Karena namanya perusahaan efek semua bagus, tergantung menurut kita yang cocok mana. Misalnya, saya seneng yang ini karena ini, masing-masing ada strategi pemilihannya gitu. Ada aplikasinya nggak mantau harga? Gimana sih? Dan kalau kita pakai aplikasi yang syariah itu, kalau kita beli yang konven, tiba-tiba keluar keterangan haram gitu Pak ya, kalau nggak salah ya? Iya, ditolak lah. Ditolak gitu. Ya, nggak boleh beli gitu ya. Ada pop-up-nya jangan bilang haram ditolak. Ya, ditolak ya gitu. Ditolak ya. Ini sahamnya haram nih gitu. Ini Mbak Zahra, ada aplikasinya nggak? Ada. Hampir semua perusahaan efek yang AB Syariah itu ada aplikasinya untuk memantau harga. Jadi buka akun dulu, pasti ada di sana gitu. Apakah saham yang selalu minus berarti tidak harus dibeli? Nah, definisi minusnya gimana nih Mbak Iza? Karena minus itu maksudnya apa? Rugi. Minus itu maksudnya apa? Patokannya kemana? Kan minus itu pasti pembandingan antara dua harga gitu. Kalau nggak dibandingin kan nggak tahu minusnya. Jadi clear dulu, minus itu apa? Murah gitu ya, atau rugi? Definisi rugi terus-terusan atau gimana? Gitu. Itu bisa pendekatannya pakai fundamental. Oh ya, satu hal. Kalau Mas Isad waktu beli saham itu dulu memutuskan beli A itu dipelajari dulu nggak sahamnya? Definisi pelajari kan macam-macam. Kayak tadi. Yeah. Oh, saya beli mie karena saya tiap hari makan mie gitu. Setelah itu dipelajari nggak? Dipelajari ininya Pak. Semacam kayak laporan, kalau nggak salah ada laporan keuangan perusahaannya ya, terus sempat baca-baca juga, terus sempat lihat tren 1 tahun terakhir sih pergerakannya tumbuh sampai berapa ribu gitu, sempat lihat sih Pak. Oke, jadi dipelajari ya gitu. Memang kalau yang saya pelajarin sepengetahuan saya nih Pak ya, memang yang menjanjikan tuh saham di sektor perbankan ya Pak ya. Itu lah perbankan konvensional kebanyakan. Konvensional ya. Kita baru ada dari syariah. Syariah ada 3, baru ada 3. Oh, baru 3. BSM belum ya, Pak? Belum. Oh, belum. Okay. Ini ada nih Mas Rama atau Mbak Rama. Cara mengetahui emiten yang GCG, tinggal laporan keuangan ini cek. Semua emiten itu harus menyampaikan laporan keuangan. Di laporan keuangan itu biasanya ada bagian laporan GCG. Cek aja.
Oke, keren. Oh iya, Mas Isad emang keren. Gua Pak. Itu ada Tapi tulisannya tuh. sebenarnya kalau menurut pandangan saya Pak, selain keberpihakan itu investasi di Hmm. saham syariah sebenarnya menguntungkan kita untuk menahan pengeluaran sih Pak, daripada Oh, uangnya ini menarik nih. habis di Betul, ATM. betul. Kita sisa apa, karena untuk mencairkan dana di saham itu kan memang cukup panjang ya prosesnya Pak. Maksudnya nggak Hmm, bisa hmm, kayak hmm, kita ATM langsung cair gitu kan. hmm, hmm, Ini salah satu trik buat teman-teman yang mungkin tanda kutip boros kali keuangannya gitu. Jadi hmm, hmm. invest saham syariah worth it sih Pak menurut saya gitu. Daripada konsumtif terus gitu ya. Iya betul. Habis lihat Bener. apa diskon online tiba-tiba pencet ya aku beli gitu kan. Iya, Terus kebeli. iya. Terus aku hilaf gitu. Oke, terus ini lihat Mas Muhammad Fakih. Lihat di saham syariah di mana. Kalau jadi investor ada semua di sistemnya. Jadi lebih lebih enak. Bukan hanya listnya ya. Ada rasio-rasionya gitu. Ada rasio-rasionya yang bisa dilihat oleh kita. Sampai rasio fundamental ataupun ada pergerakan saham teknikalnya juga bisa dilihat. Dengan jadi investor itu bisa dilihat semua. Mas Julian nih, setoran apakah setiap bulan atau seadanya uang? Hmm. Tergantung. Nah, Mas Isan store tiap bulan atau adanya uang selama Biasanya ini? dikumpulin dulu sih Pak. Jadi saya rekening itu punya dua, satu rekening Mhm. yang ada mobile banking, satu lagi nggak ada Mhm. mobile banking sama sekali dan cari bank yang susah diakses Pak kalau saya gitu. Nah, Karena biar 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 nggak kegoda gitu ya. biar gak kegoda, biar nggak bisa dicairin Pak. Misalnya mau beli di mall misalnya ada, oh ATM-nya nggak Mhm. ada, mesin ATM-nya ya udah nggak jadi deh gitu. Jadi susah gitu biasanya. Nah, itu trik itu Mas Julian. Jadi sebenarnya bisa dua cara. Kalau Mas Julian misalnya tiap bulan dapat terus dan cukup, misalnya 100.000 tiap bulan bisa disisihkan, bisa langsung beli boleh Bisa silakan. langsung. Gitu. Atau aduh duitnya nggak cukup nih, misalnya saya ngincer saham A. Saham A itu satu lot butuhnya misalnya 700.000. Uang saya baru 100.000, kumpulin dulu. Waduh, Gitu. Jadi tuh Mas Irsa juga tadi gitu, dikumpulin dulu nih. kumpulin. Baru setelah itu di-storein. Story-nya gimana? Gimana cara story gampang kan Mas Irsa ya? Cara pindah Gampang buku Pak, biasa kan? pindah buku biasa. Karena kita Oke. nanti pas buka akun, nanti kita punya ATM bank syariah lagi Pak ya. Jadi biasanya ada Hmm. bank yang dipilih sama sekuritasnya gitu. Jadi kita Hmm. saya nggak tahu apakah mekanisme kita udah punya ATM syariah terus daftarin jadi rekening itu bisa nggak tuh Pak kira-kira? Tergantung banknya. Tergantung banknya. Kalau itu Oh, oke. tergantung banknya gitu. Tergantung Lebih banknya. aman sih kalau biar murah gitu. Hmm. Buka akun tabungan yang sama dengan akun RDN Syariah. Jadi di satu Oke, bank yang sama jadi langsung ya. gitu. Jadi PB-nya bebas biaya PB-nya. kan. Bebas biaya. Betul, betul. Nah, Lumayan Mas 6.500 ya, Dani, Pak. lumayan kalau kan kadang-kadang kita perhitungan gitu. Iya, anak Ini kosan Mas juga, Dani, Pak. gimana cara mulainya? Cara mulainya ada dua. Kalau Mas Dani ragu, ikut kelas dulu sekolah. Sekolah Pasar Modal Syariah. Nah, silakan pantau IDEX Islamik. Di IDEX Islamik ada informasinya. Sekarang ada sekolah pasar modal syariah online. Silakan. Pakai broker apa? Semua broker kalau dia sudah punya sistem. Ini menjawab juga pertanyaan Mas Adi Setia Putra. Sekarang ada 18 broker syariah atau sekuritas syariah yang kita sebut sebagai ABSOTS. Yang aktif ada 16. Silahkan pilih. Semua bagus, yang penting cocok. Gitu. Kalau dari sisi syariah semua sudah dapat yang namanya sertifikasi dari DSN MUI. Jadi secara syariah sudah meyakinkan. Tinggal menurut saya tadi sekali lagi bilang, cocok nggak dengan saya? Kan kadang-kadang cocok itu beda-beda ya. Ada misalnya saya cocoknya dengan yang BUMN misalnya. Karena biar saya tenang, silahkan cari BUMN. Saya cocoknya yang teknologinya oke nih. Yang gampang aplikasi cari gitu. Waktu itu Mas Isan cari sekuritasnya gimana? Atau siapa aja? Nggak milih-milih. Cari sekuritasnya tanya sama senior yang udah terjun lama sih Pak, dan direkomendasiin salah satu sekuritas sih. Dan memang setelah menggunakan UX-nya bagus sih Pak. Gitu. Oke, gitu. Nah jadi gitu silahkan. Nah paling aman gitu. Misalnya nanti aja coba DM Mas Irsyad pakai sekuritas apa? Saya buka di situ. Monggo gitu ya Mas Dani ya. Mas Adi ada loh, ada 16 sekarang ya sekuritas syariah itu. Makanya sering-sering pantau ada Islamik loh. Follow aja Mas Adi biar terinfo terus gitu.
Ini Sultan Zaki, Pak, untuk saham di industri rekreasi apa akan sustain long term? Rekreasi, maksudnya apa ya rekreasi? Hiburan. Liburan, jalan-jalan. Maksudnya pariwisata kali ya. Nah, itu pembahasannya agak panjang lagi nih. Intinya gini, kalau milih saham itu, bicara fundamental, itu masalah salah satunya prospek. Nah, silakan tanya-tanya, baca-baca, pelajari hasil analisa para analis saham, mana yang menurut Mas Sultan Zaki ini prospek atau tidak gitu. Silahkan aja. Wih, ini kayaknya ada fans beratnya nih. Fans Mas Irsad. Mbak Nurfania. Wih, Mas Irsad kembali ya. Oke, Mas Riano, berapa komponen utang berbunga yang boleh dimiliki perusahaan jika dikatakan syariah? Itu ada seleksinya. Seleksi itu dimuat di POJK. Dimuat di POJK ada 3 tahap. Sebuah saham dikatakan syariah atau tidak. Nah, tahap yang pertama bisnisnya. Semua yang haram-haram bisnisnya itu keluar. Misalnya apa? Bank konve, karena dia riba, maka tidak ada syariah. Asuransi konve, karena dia riba, tidak bisa syariah. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah seleksi berdasarkan utang terhadap aset. Gitu ya. Nah, utang terhadap aset itu, definisi utangnya adalah utang yang berbunga atau riba. Itu ada minimal 45%. Kalau mau detail, silahkan baca di fatwa, di OJK, POJK. Tapi kalau pusing baca detail, pantau ada Islamik. Suka ada seleksi-seleksi. Atau ikut kelasnya aja. Ikut webinarnya. Kalau lagi gini kan lagi kita stay at home gitu. Webinar. Silahkan follow, ikuti webinarnya untuk ikut kelasnya. Gitu ya. Banovia, daily trading halal bukankah dalam transaksi? Oh, ini agak teknis. T+2 itu adalah administrasi. Karena proses untuk memverifikasi bahwa saham dan sebagainya itu secara administrasi perlu waktu. Nah, tetapi kalau daily trading, intraday trading, itu COBED konsepnya. Jadi pada saat Banovia sudah jadi investor nih, kemudian Banovia transaksi saham jam 10 misalnya, beli saham Telkom, contoh jam 10 satu lot. Dan ada yang jual match nih, Banovia match gitu, maka otomatis uang Banovia untuk beli itu langsung hilang dari rekening. Pindah ke yang jual. Dan sahamnya otomatis pindah menjadi milik Banovia. Itu bahasa fikihnya adalah Qobd Hukmi. Gitu. Itu di fatwa sudah dijelaskan. Jadi kalau pengen jelas Banovia, silahkan baca fatwanya. Tapi konsepnya begitu. Karena Qobd Hukmi, kepemilikan secara hukum sudah jadi milik Banovia. Nah, silahkan mau dijual lagi boleh. Yang T+2 itu hanya masalah administrasi aja. Gitu. Saya belum paham, makanya jadi investor. Biar paham. Karena kalau cerita begitu, anak muda kan biasanya pengen praktek ya. Ya nggak Mas Richard ya? Pak. Betul, Pak. Kalau praktek kan beda kan gitu. Ngomong-ngomong Mas Richard, waktu jadi investor, ketika rugi nih, pertama kali rugi nih, terus eksekusi, gimana rasanya? Jujur agak kepikiran sih Pak gitu. Bahkan hampir setiap hari tuh saya ngecekin itunya Pak. Mantap. Pertumbuhan ya mungkin belum bisa masuk kategori apa orang-orang yang tenang gitu. Misalnya orang yang tenang kan saya lihat senior saya tuh invest ya udah ditunggu berapa tahun dilupain gitu. Kalau saya tiap hari diliatin Pak gitu. Biasa, itu godaan anak-anak ya? baru. Jadi gini gampangnya gini ya. Gimana Pak? Kalau jadi investor saham, begitu masukin transaksi, nggak usah dicek. Itu bayangkannya seperti misalnya kita LDR nih Mas Irsad, misalnya punya calon LDR. Istrinya gitu ya. LDR nih, lagi work from home gini malam minggu kan nggak bisa ketemu nih. Sekarang ya, Pak, coba misalnya tiap 1 menit ditelepon, kesel nggak? Kesel kan? Kesel. Tiap 1 menit dia lagi ngapain, terus aja kan lama-lama, aduh ngapain sih gitu. Nyebelin. Bener juga ya? Sama, saham juga begitu. Kalau tiap 1 menit dicek, wah stres sendiri. Nggak usah dicek, biarin aja. Berarti nanti itu masuk kategori investor yang posesif ya Pak ya? Bisa jadi gitu. Bisa jadi ya. Lama-lama stres sendiri gitu. Mas Dery, tolong kasih tahu ya kalau misalnya harus sudah di close nih. Bisa takut tiba-tiba mati gitu ya.
Oke, gitu. Jadi jangan dicek terus stres lah pokoknya. Betul. Dijamin. Apalagi yang baru-baru. Biasanya kan kalau baru nih mahasiswa, baru jadi investor, godaannya apa? Pengen mantau terus indeks, ya nggak? Iya, betul, Pak. Tiap hari, Pak. Biar kelihatan keren kan. Wih, kata lu lagi ngapain mantau indeks? Wah, keren. Wih, Ya. keren. Tapi pada stres sendiri, ya nggak? Nah, itu terus yang juga yang harus dipahami adalah saham itu kalau belum dijual itu belum rugi meskipun harganya turun. Masih potensi, ya nggak Mas Isad? Betul, Pak. Kalau dijual baru rugi. Sama, kalau PDKT nggak ditembak-tembak mah masih potensi diterima atau tidak. Iya. Tapi kayak ditolak sih, Pak. Karena belum ada investasi syariahnya, Pak. Kalau nggak ngomong kan nggak tahu, ya nggak? Bener kan sih. Harus ngomong dulu, baru tahu ditolak atau tidak. Sama, saham juga begitu. Jadi kalau masih belum dijual, belum rugi, namanya potensi gitu. Oke. Akun saya syariah, rekening sahamnya konvei. Bagaimana hukumnya? Tanya ke perusahaan efeknya. Kenapa masih di akun konvei? Tanya, pasti ada alasannya. Karena harusnya udah di syariah. Kalau misalnya dia bilang, Pak sedang proses ngeberesin sistemnya, itu nggak apa-apa. Namanya sementara. Ya Mas Alex ya. Gitu. Lebih afdol tanya ke perusahaan efeknya. Kalau sementara boleh. Oke, terus aplikasinya apa? Macam-macam. Mbak Fat ya, macam-macam. Silahkan. Tiap sekuritas punya aplikasi sendiri-sendiri. Nah, sekali lagi kalau pengen tahu sekuritasnya apa yang punya syariah, pantau ID Islamic. Cek di selalu atau ID Islamic selalu menginfokan masalah itu. Kapan ngadain SIW? Insya Allah kalau wabahnya sudah mereda. Amin. Oke, di salah satu akun apakah ada pengaruhnya? Nah, Mbak Safira, memangnya bukan akun saham konvei sama saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, punya akun 10 juga nggak apa-apa. Kayak kita bank kan punya akun banyak juga boleh-boleh aja. Gitu. Tapi kalau cuma susah mantaunya aja. Nah itu. Ngapain banyak-banyak kalau duitnya nggak ada? Gitu. Betul. Corona ini tidak hanya menjauhkan kita sama orang lain, Pak, menjauhkan kantong juga, Pak, dengan uang. Jadi Mbak Safira, kalau mau aman, kalau misalnya sekarang sudah punya akun konvei, terus bukalah syariah. Kalau setelah jadi syariahnya, tutup aja konveinya. Kalau mau aman begitu. Kalau biar tenang ya. Biar tenang. Pertanyaannya nggak dibaca-baca, ini dari tadi baca Mas Tri. Panjang Pak, scroll bawah. Iya nih. Kriteria masuk saham syariah tadi sudah dijelasin sama saya. Kemudian Banofti bisa dipindah nggak pas saham konvei kalau kita beli ke syariah? Bukan dipindah, dijual. Jadi kalau misalnya sahamnya tiba-tiba keluar dari syariah jadi konvei. Kenapa keluar? Karena diseleksi tiap 6 bulan. Terus tiba-tiba keluar. Gimana caranya? Jual. Ganti saham baru. Biar tenang secara syariah. Karena bicara investasi syariah, bukan hanya masalah cari cuan. Gitu ya Mas Izad ya? Kenapa Mas Izad milih jadi investor syariah? Coba. Selain masalah cari duit, cari cuan. Alasannya apa Mas? Tadi Pak, keberpihakan terhadap agama gitu. Sendiri Pak, sama umat sih. Nah itu gitu. Jadi bukan hanya masalah cuan, kenapa syariah. Makanya kalau misalnya keluar nih, jual aja udah. Pak rugi, nggak apa-apa, rugi tapi tenang. Duit kita bersih. Beli lagi, jangan rugi terus nangis. Enggak. Kalau rugi nangis, nggak bakal balik duitnya gitu. Usaha lagi biar balik, belikan saham. Kayak gitu ya Mbak Nofti ya. Terus ini ikut RUPS. Wah, itu tanya ke perusahaan efeknya. Gitu ya. Kalau pengen ikut RUPS gimana caranya? Silahkan tanya ke masing-masing perusahaan efeknya. Karena harusnya setiap investor yang punya saham bisa diundang RUPS. Tapi masalah gimana caranya silahkan tanya ke masing-masing perusahaan efeknya. Mas Isan udah pernah ikut RUPS nggak? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Ikut sekali-kali biar keren.
terus pasang status, lagi roof Weh. apa gitu. Kayak mahasiswa saya ada begitu. Kalau tiap ada Waduh, Pak. undangan roof dipasang statusnya, jomblonya di high qualify. Tapi itu nggak ada diskriminasi kan Pak waktu kita ikut terus, maksudnya yang jumlah lotnya sekian duduknya belakang gitu, enggak ya? Enggak lah, harusnya enggak. Oh, nggak ada, Makanya nggak ada ya, biar canda. pengen tahu Canda ya? ikut, Mas. Nggak harus Kalau ikut. pengen tahu ikut. Jadi biar tahu aja pengalamannya. Coba Jadi tanya konten ke ya, Pak? perusahaan. Iya, bener lah, konten juga gitu. Tanya ke perusahaan efek cara-caranya gimana ya. Oke, memulai buka akun gimana? Dari luar negeri. Nah, ini banyak pertanyaan. Bisa enggak? Tergantung perusahaan efeknya. Ada yang bisa atau tidak. Ya. Nah, Mbak Putriana, saran saya silakan DM ID Islamik, ya. Nanti adminnya akan jawab secara personal. Karena ini kan personal ya. Jadi intinya adalah bisa enggak? Harusnya bisa. Tapi tergantung perusahaan efeknya. Tidak semua bisa, gitu ya. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, Mbak Putriana, jangan lupa DM adminnya ID Islamik. Karena saya ini ngebajak nih, saya bukan adminnya loh, saya ngebajak akunnya Adik Islamik nih. Cara mencari saham syariah di Indonesia gampang, jadi investor syariah. Nanti ada di sistem syariah kita. Ya nggak Mas Isan? Betul Pak. Di SOPS ada semua isinya saham syariah. Oke, dampak dari virus yang namanya wabah, yang namanya dampak, mau syariah atau tidak pasti terdampak. Semua terdampak gitu. Apalagi teman-teman tahu nggak, pasar saham Indonesia itu mayoritas adalah syariah. 60% saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu syariah. Jadi kalau sekarang harga indeks turun, itu berarti pasar saham pun turun. Karena kita mayoriti, maka syariah pun turun. Gitu. Jadi jangan, syariah nih semua aman. Enggak yang juga. Namanya pasti terdampak lah. Pasti. Gitu. Namanya juga bisnis kan. Betul. Gitu. Wih, jos Mas Irsad. Siap Mas Reza, saya jawabin. Siap. Tuh, ada yang nanya ke Mas Irsad nih katanya. Bagaimana Mas Irsad mengatasi keraguan ketika buka akun saham pertama kali? Sarannya Mas gitu. Diskusi, Pak. Waktu itu? Diskusi ya Mas Jul. Awalnya sih cukup ragu sih Pak, karena kan pemula ya, terus ibarat kita masuk ke hutan, kita nggak tahu medannya kayak gimana kan. Nah, makanya cara ngatasinnya biasanya diskusi sama senior, atau kalau ikut sekolah pasar modal syariah kan itu nanti ada orang yang mengarahkan juga gitu. Tapi bagi orang-orang yang mungkin kebanyakan dari kita tuh malu untuk nanya di grup sih Pak sebenarnya, jadi lebih suka personal sih. Baiknya kalau ada senior yang dekat, itu ditanya sih seniornya. Oke, nah itu saya anggap sebagai closing statement dari Mas Irsad. Saya sudah diingetin sama Mas Dery, sudah harus di closing katanya. Jadi kalau ragu, banyak-banyak diskusi. Nah sekarang kan ada Mas Irsad, follow Adik Islamik, silakan tanya-tanya personal, DM aja, biar yakin, biar afdol, biar nggak malu. Gitu ya Mas Irsad ya? Oke teman-teman, terima kasih loh Mas Irsad, terima kasih malam minggunya sudah diganggu. Teman-teman terima kasih juga sudah mengikuti obrolan ringan gitu tapi berfaedah gitu ya. Boleh pantun nggak Pak? Oh silakan Mas Irsad. Boleh ya? Oh, ya. Boleh lah. Apa sih yang boleh buat Mas Irsad? Beli sayuran ke supermarket Lulu, perginya sama Siti Badriah. Bagaimana mau nyampe ke penghulu kalau investasi aja belum syariah? Iya, siapa lagi tuh? Penyanyi Pak. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu, coba. Kalau nggak coba nggak bakal tahu. Silahkan pantau di Adik Islamik. Kemudian silahkan nanya-nanya ke Mas Irsad untuk sharing, diskusi. Karena dengan diskusi menambah yakin gitu. Mohon maaf nih, pertanyaannya banyak banget, tapi waktunya udah mau habis. Terima kasih Mas Dery sudah membolehkan saya membajak akun Adik Islamik gitu ya. Baik teman-teman, gimana dia langsung tutup ya nih ya? Saya close langsung tutup ya. Oke, terima kasih. Selamat malam minggu, selamat menjadi investor. Udah dari Mining tinggal selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.